Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang hukum-hukum perkembangan. Dosen pengampu Pak Chandres Abadi MPD Cons. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zuri Asti, NPM 5021220, dan rekan-rekan saya, Serina NPM 5021010, Eri Urip Raharjo NPM 5021285, dan yang terakhir, Lilin Nurul Awaliyah NPM 5021017. Penjelasannya silahkan simak video berikut ini. Hukum-hukum perkembangan, proses perkembangan dan secara umum itu dapat diartikan sebagai rentetan perubahan yang terjadi dalam perkembangan sesuatu. Proses perkembangan merupakan suatu evolusi yang secara tidak sama itu pada setiap anak. Namun demikian, perbedaan-perbedaan individu itu dimungkinkan terjadi karena faktor-faktor pembawaannya, pengalaman-pengalaman dalam lingkungannya, dan bisa jadi karena faktor-faktor lain seperti iklim, sosiologis, ekonomis, dan sebagainya. Nah, selama hayatnya itu, manusia sebagai individu itu mengalami perkembangan yang berlangsung secara berangsur-angsur, itu perlahan atau pasti itu menjalani berbagai fase, dan ada kalanya diselingan oleh krisis yang datangnya pada waktu-waktu tertentu. Hukum-hukum perkembangan itu merupakan suatu konsepsi yang biasanya bersifat deduktif dan menunjukkan adanya hubungan yang tetap kontinu atau yang berkelanjutan, serta dapat diramal sebagai hukum perkembangan dan hukum lainnya. Yang pertama itu adalah hukum masa peka. Hukum masa peka adalah suatu masa ketika fungsi jiwa menonjolkan diri keluar dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang. Istilah peka ini pertama kali ditampilkan oleh seorang ahli biolog ternama dari dunia, yaitu dari Belanda, bernama Profesor Dr. Hugo de Vries tahun 1848 sampai 1935. Kemudian hukum masa peka ini diperkenalkan oleh Maria Montessori 1870 sampai 1952. Pendidikan berkebangsaan Italia yang terkenal mengembangkan sistem pendidikannya di dalam sekolah Montessori. Guru melayani yang sesuai dengan minat murid-murid itu, dan minat ini sesuai dengan meningkatkan kepekaan sesuatu fungsi. Menurutnya itu masa peka merupakan pertumbuhan kita, suatu fungsi jiwa muda sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Masa peka itu merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa mudanya itu sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Usia sampai 3-5 tahun merupakan masa peka. Pada masa ini adalah masa yang baik sekali untuk mempelajari bahasa ibu dan bahasa di daerahnya. Baiklah, yang kedua ada hukum rekapitulasi. Hukum ini mencoba menguraikan dan menjelaskan bahwa psikis anak adalah pengurangan dari sejarah singkat perkembangan manusia. Seluruh umat manusia mengalami pengulangan sejarah dalam beberapa tahun saja dan terjadi secara singkat. Dalam perkembangan anak, jika rekapitulasi dialihkan dalam ilmu psikologi, perkembangan dapat dikatakan bahwa perkembangan jiwa anak mengalami pengulangan sejarah kehidupan manusia secara singkat mulai dari bangsa-bangsa primitif sampai pada masa dewasa ini. Para psikologi membagi kehidupan anak dalam hukum rekapitulasi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah masa memburu dan menyamun, yang kedua ada masa mengembala, yang ketiga masa bercocok tanam, dan yang terakhir adalah masa berdagang. Yang ketiga adalah hukum masa menentang. Dalam kehidupan timbul dorongan dan hasrat untuk mempertahankan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri, kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Penyelidikan dalam ilmu psikologi perkembangan anak menunjukkan bahwa perkembangan jiwa anak tidaklah berlangsung secara tenang dan teratur. Akan tetapi ada masa di mana anak mulai mengalami goncangan dan terdapat sentuhan radikal dalam perkembangan anak. Hal ini biasanya terjadi pada saat anak berusia 14-17 tahun yang mengalami adanya perubahan radikal dalam perkembangannya. Adanya kenakalan dan sikap menentang
atas petunjuk orang tua sehingga disebut dengan masa menentang. Selanjutnya adalah hukum penjelajahan dan penemuan. M.J. Langenfeld menerangkan bahwa perkembangan itu sebagai suatu proses penjelajahan dan penemuan. Anak manusia lahir dan memasuki dunia ini sebagai warga baru yang masih belum mengenal apapun juga. Maka dengan keadaan yang baru ini, yang berbeda dengan keadaan sebelumnya, dia perlu berkembang dengan mengenal dan mempelajari sesuatu yang telah ada di sekitarnya pada waktu kehadirannya itu. Oleh karena itu, dia menjelajahi dunia ini dan dalam penjelajahannya itu, ia menemukan bermacam-macam nilai kemanusiaan. Dengan menemukan berbagai hal dan nilai-nilai itu, berarti dia pun mengalami perkembangan. Yang kelima yaitu aplikasi dari hukum-hukum perkembangan terhadap pendidikan manusia. Pada umumnya, berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Perkembangan tersebut dimulai sejak masa konsepsi hingga akhir hayat. Perkembangan dalam suatu sistem pendidikan, ada cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yaitu seperti memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan-perbedaan individual anak. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. Yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar, sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Adapun aspek-aspek perkembangan peserta didik yang pertama yang berimplikasi terhadap proses pendidikan akan diuraikan seperti yang saya jelaskan berikut. Yang pertama, implikasi perkembangan biologis dan perseptual secara fisik anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kondisi fisik sebelum dan sesudahnya. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual erat kaitannya dengan potensi otak manusia. Potensi otak manusia hanya tampak 8% sebagai pikiran sadar, sedangkan sisanya 92% sehingga di bawah sadar. Implikasi perkembangan bahasa merupakan alat yang berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berupa berbicara, melainkan juga dapat diwujudkan dengan tanda isyarat, tanda atau anggota tubuh lainnya yang memiliki aturan sendiri. Implikasi perkembangan bahasa pada peserta didik yang pertama, apabila kegiatan pembelajaran yang diciptakan bersifat efektif, maka perkembangan bahasa peserta dapat berjalan secara optimal. Yang kedua, bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif dan dalam pergaulan sosial. Meskipun umumnya anak SD memiliki kemampuan potensial yang berbeda-beda, namun perkembangan lingkungan yang konduktif bagi perkembangan bahasa sejak dini sangat diperlukan. Yang keempat, implikasi perkembangan kreativitas secara umum. Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir dan bersikap tentang suatu dengan cara yang baru dan tidak bisa guna menghasilkan atau menyelesaikan yang unik terhadap persoalan. Yang kelima, implikasi perkembangan sosial manusia. Menurut perkembangannya adalah makhluk sosial. Sejak dilahirkan bayi termasuk dalam masyarakat kecil yang disebut keluarga. Yang keenam, implikasi emosional. Emosi merupakan keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif yang ditingkatkan maupun pada tingkat yang luas. Yang ketujuh, implikasi perkembangan moral. Moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan, santun, bertindak dengan lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas lagi dari itu. Yang kedelapan, implikasi perkembangan spiritual anak. Sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulannya. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkembangan yaitu kaidah mendasar yang menunjukkan
wujud nyata kehidupan anak yang menjadi kesatuan, di mana berdasarkan penilaian dengan penelitian yang cermat. Adapun yang termasuk dalam hukum perkembangan di atas adalah hukum massa, hukum masa peka, hukum rekapitulasi, hukum menantang, serta hukum penjelasan dan penemuan. Demikian materi yang telah kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.